Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Setiaji dari kelas 2A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini merupakan sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda (VOC) pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi pendatang perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Iyanti, sedangkan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka merendam api konflik yang telah terjadi pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan tersebut ternyata belum mati. Tepat di sumbungnya pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam merendakkan api konflik tersebut mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dan dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut. Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian sang gubernur jenderal di Batavia lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi milik oleh Mangkubumi. Diceritakan bahwa Mangkubumi berbincang pada Pakubuwono II. Mangkubumi berkata, "Daripada lungguh tahta yang saya dikurangi, lebih baik buanglah, saya tidak kembali lagi ke Jawa." Kemudian Pakubuwono II memberikan uang saku sebesar 3.000 real. Seraya berkata, "Ini jatah untuk makan anak buahmu, silahkan pergi." Kemudian malamnya Mangkubumi pergi, dan sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Niels Hollas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasional secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, Nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Moschel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah utara timur Surakarta. Pendatanganan perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah
Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalasayidin Panatagama Khalifatullah. Profesor Djoko Suryo, seorang sejarawan UGM, mengatakan 2 hari kemudian tempatnya tanggal 15 Februari 1755 ada pertempuran untuk menerus bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Jogja meneruskan dialek yang disebut bahasa Banggonan. Bahasa antara Surakarta dan Yogyakarta juga punya identitas. Yang satu Inggih dan yang satu adalah Inji. Kemudian tari Bila Surakarta untuk gerakan gagahan hingga ke atas membuka ketiak, sedangkan Yogyakarta cukup sampai dada. Kemudian penutup kepala atau yang disebut blangkon juga berbeda. Bila di Yogyakarta menggunakan benjolan di belakang, sedangkan Surakarta cukup kerpes datar. Masyarakat itu lalu pilah terpecah dalam hal penampilan, gaya dan klaim antara wong Solo Surakarta, wong Yogyakarta. Akan tetapi keterbelakangan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Kalau masalah bahasa itu sebenarnya karena lingkungan, jadi karena pengaruh lingkungan, kebiasaan setiap hari, perubahan yang sebenarnya tidak tahu apakah zaman Hamengkubuwono I ataukah zaman Diponegoro atau zaman sesudahnya. Perjalanan waktu dan bahasa tidak untuk berubah begitu cepat dalam kurun waktu 1, 2, 3 tahun. Mungkin sampai 30 sampai 50 tahun. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang sering seiring waktu. Jadi nggak disebut jadi wilayah mana-mana, hanya terdapat pada pembicaraan berkembang zaman itu selesai ya sekitar 20 tahun. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada giliran menimbulkan rentan-rentan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekeliling wilayah Solo, ada beberapa wilayah Solo sekeliling wilayah Jogja, sehingga melibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Anton Satyo Hendriatmo, penulis buku Giyanti pada tahun 1755. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said, sang Panggerang Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi, terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwono. Menurut hak sebagai penguasa wilayah dalam pergerakan pada masa Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan pendatangan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Mangkunegara Lelena Jaya Misesa
Sanepati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum bisa berhenti pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah masing-masing, tubuh dengan perbedaan model orientasi politik. Hal ini juga melantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya yang saya jelaskan dari perjanjian Giyanti tersebut. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.